Selamat sore buat kita semua. Sore, teman. Oke, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam Zoom pada hari ini untuk melaksanakan praktek seminar proposal dari Saudara Sartika yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap hasil pembelajaran pada mata pelajaran IPA siswa kelas 3 SD Negeri 12439 Pematang Siantar. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran dari teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator dan penguji satu kita yaitu Jernita Simanjuntak, penguji 2 yaitu Hema, dan notulen kita yaitu Indah Manurung. Untuk kelancaran presentasi kita, mari kita dengarkan seminar proposal yang dibawakan oleh Saudara Sartika. Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil pembelajaran pada mata pelajaran IPA siswa kelas 3 SD Negeri 124. Saya ulangi, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil pembelajaran pada mata pelajaran siswa kelas 3 SD Negeri 12439 Pematang Siantar. Latar belakang. Pendidikan di sekolah dasar bukan lagi semata-mata yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi, akan tetapi harus dapat menumbuhkan potensi bagi anak didiknya yang nantinya bisa berperan untuk mengubah masyarakat. Potensi tersebut harus ditumbuh kembangkan selama pembelajaran di tingkat pendidikan, selanjutnya untuk perkembangan pendidikan pada umumnya. IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam pembangunan. IPA dapat melatih siswa dalam berpikir kritis dan objektif. Adanya pembelajaran IPA untuk anak SD dapat membuka kesempatan dalam memupuk rasa ingin tahu siswa secara alamiah. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 12439 Pematang Siantar. 2. Bagaimana aktivitas guru dalam penerapan tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada kelas 3 SD Negeri 12439 Pematang Siantar. 3. Bagaimana respon siswa kelas 3 SD Negeri 12439 terhadap penerapan tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA? 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah A. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas 3 melalui penerapan tipe Jigsaw di SD Negeri 12439 Pematang Siantar. B. Untuk mengetahui aktivitas guru dalam penerapan tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi SD Negeri 12439 Pematang Siantar. C. Untuk mengetahui respon siswa kelas 3 SD Negeri 12439 terhadap penerapan tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA. D. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran tipe Jigsaw terhadap peningkatan hasil belajar IPA kelas 3 SD Negeri 12439 Pematang Siantar. 4. Manfaat penelitian. A. Bagi guru. Manfaatnya ialah
Guru mempunyai solusi baru untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan profesional guru dengan pengalaman baru. B. Bagi siswa. Satu, meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang kedua, mendorong siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kelas. C. Bagi penulis. Penulis mempunyai strategi baru sebagai solusi untuk diterapkan dalam menyelesaikan masalah hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. D. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi model pembelajaran, yakni model pembelajaran Jigsaw terhadap peningkatan hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran IPA. Kajian pustaka. 1. Landasan teori. Dalam pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan alam di SD, siswa perlu diberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan proses dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Sebab diharapkan pada akhirnya mereka mampu berpikir dan memahami pembelajaran IPA pengetahuan alam secara mendalam. Tetapi pada kenyataannya tidak semua siswa mampu memahami materi-materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hal ini didukung oleh kenyataan yang terjadi di lapangan. Metode pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau sampai 6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Dengan kondisi kelas yang demikian, maka diharapkan dapat meningkatkan hasil dan pemahaman siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya materi cuaca. Selain itu, penulis merasa metode Jigsaw lebih sesuai dengan karakter dan kondisi siswa kelas 3 SD Negeri 124394 Pematang Siantar. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah penerapan metode Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 3 SD Negeri 124394 Pematang Siantar. 1. Model pembelajarannya. Menurut Supriyono 2010 menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah pola yang menggunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di kelas dan biasanya menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh guru untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Sedangkan menurut Joyke dan Weil 2009, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam praktek pembelajaran. Model merupakan kerangka konseptual untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dan melaksanakan pembelajaran. 2. Model pembelajaran Jigsaw. Menurut Ahmayani dalam Martina 2017 menjelaskan bahwa model pembelajaran Jigsaw adalah salah satu model pembelajaran yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penugasan dalam materi belajar dan mampu mengajarkannya tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Menurut Rusman 2014 menjelaskan bahwa model pembelajaran Jigsaw diartikan sebagai pembelajaran yang seperti gergaji, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk melakukan suatu tujuan bersama. Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Jigsaw adalah model pembelajaran yang berupa berkelompok yang nantinya siswa akan aktif dan dalam melakukan suatu kegiatan belajar untuk melakukan tujuan bersama. 3. Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. 1. Menurut Elliot, dalam Huda 2013, A. Siswa dibagi menjadi atas beberapa kelompok atau tiap kelompok beranggotakan 5-6 orang. B. Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab. C. Setiap anggota kelompok membaca subbab yang ditugaskan
bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Misalnya, jika materi yang disampaikan mengenai sistem ekskresi, maka seorang siswa dari satu kelompok mempelajari tentang ginjal. Siswa yang lain dari kelompok satunya mempelajari kulit dan paru-paru. Begitupun siswa lainnya mempelajari kulit dan lainnya lagi mempelajari hati. D. Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikannya. E. Setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya bertugas mengajar teman-temannya. F. Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal siswa-siswa dan akan dikenai tagihan berupa kuis individu. Kelebihan model pembelajaran Jigsaw. Menurut Teti dalam Rusman 2014 menyebutkan bahwa kelebihannya antara lain: A. Meningkatkan hasil belajar, B. Meningkatkan daya ingat, C. Dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi, D. Mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik atau kecerdasan individual, E. Meningkatkan sikap siswa yang positif terhadap sekolah. Kekurangan model pembelajaran Jigsaw menurut Saguni dalam 2017 menyebutkan beberapa kekurangan yang terjadi ketika dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw antara lain: A. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, B. Siswa yang mempunyai kemampuan berpikir rendah akan mengalami kesedihan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tim, C. Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan, D. Siswa yang tidak terbiasa berkompetensi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar IPA 1. Hasil belajar menurut Kunandar 2015 mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Menurut Purwanto 2014 merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar. 2. Prinsip-prinsip belajar. Menurut Dimyati 2013 terdapat beberapa prinsip-prinsip belajar dan dapat dikemukakan sebagai berikut: A. Perhatian dan motivasi, B. Keaktifan, C. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. 3. Aspek dalam hasil belajar. Menurut Suryabrata dalam Sulisyanto 2008 menyebutkan bahwa terdapat 3 aspek dalam hasil belajar, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ketiga aspek ini dapat dijalankan metodologi penelitian. 1. Metode penelitian. Jenis dalam penelitian yang digunakan ini yaitu eksperimen. Penelitian eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. 2. Lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan di SD Negeri 12439 Pematang Siantar. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3. Peneliti mengambil SD Negeri 124394 Pematang Siantar sebagai tempat penelitian berdasarkan pertimbangan masih rendahnya keterampilan membaca permulaan di kelas yang diteliti. 3. Sumber data. Dalam pengumpulan sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer, yaitu jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. 4. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain A. Observasi dan B. Angket. Sekian, terima kasih.
sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab yang diberikan oleh saudari penguji 1 dan penguji 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saran ya. Pertanyaan dari Baiklah, terima kasih atas kesempatannya buat moderator. Pertanyaan saya kepada penyaji adalah, apa kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif di SD? Terima kasih. Terima kasih kepada penguji pertama telah memberikan pertanyaan. Sekarang kita dengarkan kritik dan saran dari penguji 2. Baiklah. Nah, dari penguji kedua, apa alasan mengambil model kooperatif tipe Jigsaw? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Indah dan Jernita telah memberikan pertanyaan. Kepada saudara Sartika sudah bisa menjawab dari penguji 1 dan penguji 2. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji 1. Apa kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif di sekolah dasar? Kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif adalah ketika membagikan siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen. Hal ini dikarenakan guru tidak dapat memastikan kemampuan siswa dengan tepat. Guru terkendala dalam memastikan seluruh siswa melakukan diskusi dalam kelompoknya. Bagi pertanyaan penguji 2, apa alasan mengambil model kooperatif tipe Jigsaw? Alasan saya memilih metode Jigsaw adalah karena metode ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari saudara Sartika. Bagi penguji 1 dan penguji 2, apakah bisa menerima jawaban dari saudari kita Sartika? Baiklah, dapat menerimanya. Baiklah, kesimpulan presentasi pada hari ini yaitu metode pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja saling ketergantungan, yang posesif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagi materi pembelajaran yang harus dipelajari dan penyampaian materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Metode Jigsaw mempunyai kelebihan dapat melatih siswa untuk lebih aktif, lebih berani, mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab serta bekerja sama. Sekianlah hasil presentasi kita. Saya terima kasih. Shalom.